Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini terkait daripada Puja Trisandi hidup, terkait Puja Trisandi sempurna yang iki oleh penugahan. Gitu. Nah, iki terkait iki enter sarana iki napi kegunaannya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa jelaskan supaya umat juga bisa memahami. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali ini ya. Nah, kalau terkait dengan menggunakan Puja Trisandi hidup ini Banten ini tidak dipermasalahkan sebenarnya ya. Kalau ada alangkah bagusnya. Tapi kalau tidak ada, jangan berkecil hati. Bisa kita lakukan dengan doa Puja Trisandi hidup ini. Tapi kebetulan juga di sini ada ini Banten yang sudah disiapkan ini. Jadi kemarin ini itu terkait kemarin karena adanya pembersihan roh. Jadi makanya dibikinkanlah ini sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan biaya. Jadi bandar-bandar yang ada di sini ya seperti Daksine 4 atau boleh dibilang Sipatan 4. Itu adalah linggih ide betara Sangyang Trimurti, Sangyang 3 Wisesa, Sangyang 3 Sakti, termasuk leluhur juga ada di situ. Jadi ide betara Guru Kemuliaan Sakti, ide betara Kawitan di situ juga. Dan kemudian ada Daksine 5. Jadi Sipatan 5 itu ayamnya, ini ayamnya barak putih selem yang Daksine yang Sipatan 4-nya. Kalau Daksine Sipatannya itu 5, itu adalah linggih ide betara Sangyang Silisegeni. Nah, Sangyang Silisegeni ini adalah penguasa roh yang paling bawah. Jadi penguasa roh yang paling bawah ini istilahnya sudah tidak bisa lagi naik gitu ya. Beliau lah yang berkuasa. Namanya Sangyang Silisegeni. Nah, nama lainnya juga Sangyang Silikse Jati. Jadi mohonlah kepada beliau agar roh yang sudah jadi Buddha Cuil ini dengan doa Puja Trisandi itu bisa dibebaskan. Itu tujuannya. Kita itu memohon dengan kekuatan energi Puja Trisandi yang hidup. Nah, kemudian ada lagi Daksine 1. Ada 2 Daksine ya. 2 Daksine itu adalah linggih ide betara Merajapati, ide betara Waruna. Jadi ini berkuasa karena ini beliau nyajerang di Daksine 1 niki. Tujuannya apa? Agar karena beliau itu penguasa roh ini ya. Misalnya ide betara Merajapati di mana-mana juga ada ya. Jadi kita mohon pada beliau agar roh ini juga bisa didoakan. Kemudian dibersihkanlah oleh ide betara Baruna. Kemudian yang satu lagi, nah ini Sang Pitra. Ini dibikinkan Daksine linggihnya dia, tempatnya dia. Itu. Jadi ini ya, ini Daksine linggih. Ya, Daksine linggih Sang Pitra. Sang Pitra. Nah, bagaimana kok tahu kalau beliau ini berada di Merajapati atau berada di Sangyang Silisegeni ini? Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Ini memang susah juga ya. Makanya beliau ini diturunkan gitu, ditarik gitu, ditarik arwahnya, rohnya ini melalui media. Jadi pinjamkanlah, kalau bisa dimasukkan sama keluarganya, dimasukkan roh itu sama keluarganya melalui permohonan ide betara Merajapati atau ide betara Sangyang Silisegeni. Tuh.
Kalau beliau sudah masuk, di situ dah dipaparkan masih bersiapa, masih ini, karena kebanyakan yang sudah diamben ya, ampura mungkin karena karmanya sehingga Banten yang sudah dilaksanakan itu tidak bisa membersihkan beliau. Kita juga yakin dengan karma beliau ini ya, mungkin terlalu banyak karmanya sehingga tidak bisa dibersihkan dengan Banten gitu. Nah di sini diturunkan dulu kenyataannya, diajak juga komunikasi. Kadang-kadang kan tidak bisa dikomunikasi karena sakit, mungkin karena gini macam-macam permasalahan lah gitu. Mungkin pada saat masih hidupnya dia masih menderita sakit apa gitu, Iya, sehingga dia belum hilang sakitnya itu, sehingga dia belum bisa diajak berkomunikasi. Iya. Kan itu. Nah setelah dibersihkan, nah sudah tahu ini keadaan beliau ini. Nah marilah kita sama-sama keluarga, termasuk karena di sini ada namanya sekesantinya. Kalau tidak ada nanti hanya beberapa orang lah yang ikut Trisandi ini, kita panggil sama-sama mendoakan dengan wujud Trisandi yang hidup. Nah ini harus dilakukan 12 orang gitu, harus semuanya bisa gitu. Mungkin di Sumatera tidak ada ini, bisa gitu, dengan cara-cara yang sederhana, dengan keterbatasan kita jauh di daerah transmigrasi umpamanya, atau sedangkan di kota saja banyak yang tidak mampu gitu. Baik kita berusaha, karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah jalan inilah kita gunakan dengan cara-cara sederhana. Marilah ikuti di sini, lihat nanti di YouTube Panugrahan Wahyu Agung Nusantara. Jadi ikuti petunjuknya, lakukan di depan Sanggah Kemulan. Nah ini tadi Ki juga menyebut Sanggah Kemulan, dan Mbak Usan juga menyebut Sanggah Kemulan. Ki biar tidak lupa, apa hubungannya Puji Trisandi hidup ini dengan Sanggah Kemulan itu? Di Sanggah Kemulan itu apa hubungannya dengan Betari Guru gitu? Kenapa kita harus di Sanggah Kemulan gitu? Nah ini ya bagus sekali pertanyaannya ini ya. Karena Sanggah Kemulan itu kan itu adalah leluhur ya. Di situ leluhur kita, pujalah leluhur kita di situ. Kalau dia mengalami derajatnya masih turun, kita doakan agar derajatnya itu naik, agar selalu melindungi. Gitu. Nah kalau itu kan secara niskala, leluhur secara skala. Ini kan orang tua ini harus dihormati. Kan secara dekat ini. Orang tua kita yang masih hidup. Ya masih hidup. Itu adalah leluhur yang skala gitu. Nenek masih hidup. Itu sekali itu leluhur gitu. Tidak mungkin kita ini yang lahir ini disekolahkan oleh orang lain atau dikasih makan orang lain. Pasti orang tua lebih dulu. Terkadang Pak Juru. Jadi dengan begitu kita pertama sekali yang harus dihormati adalah orang tua kita, atau leluhur kita sebelum kita menghormati yang lain kan itu dia. Semuanya juga perlu dihormati. Ya. Karena di sini kan di dalam Puji Trisandi itu ada sarwa prani hitang kara agar semua makhluk berbahagia. Nah, jadi dalam Puji Trisandi hidup ini berarti juga di samping kita bisa membersihkan yang roh-roh atau orang-orang yang punya kena bermasalah gitu. Jadi Puji Trisandi hidup ini berarti kita juga bisa membersihkan leluhur-leluhur kita untuk bisa dia itu bersih di sana, atau bisa dia itu mendapatkan tempat yang layak di sana gitu. Ini sebenarnya begini, kan belum tentu juga kalau kita tidak tahu ya. Kalau bisa terbuka mata batinnya ini kan jelas, oh ini leluhurnya belum bersih, oh ini leluhur kita belum ini. Nah marilah kita sama-sama sih, jadi anak mendoakan ya, mendoakan. Nah setelah didoakan ini turunkan lagi beliau roh itu ke pinjam raga sama keluarga. Kalau tidak bisa di keluarga ini, pinjamkan raga kepada orang-orang yang benar-benar tepat gitu,
Jangan sampai orang yang tidak tepat karena bisa ngaco ceritanya. Kita menjelaskan seberapa yang paling. Ya, iki apa namanya? Karena tiang niki sering lihat ini juga bisa artinya melakukan doa-doa kepada orang sakit gitu, kepada yang ini, jadi pada leluhur. Jadi manfaat dari tujuh tulisan ini, yang tujuh tulisan ini luar biasa manfaatnya. Jadi semoga dengan ajaran yang kita turunkan atau sebarkan ya kepada umat kita, semoga ini bisa bermanfaat ya. Ya, jadi mungkin untuk kesempatan ini itu aja dulu Ki ya. Jadi ini karena ini sebagai pelayanan kita kepada umat Ki, itu ya mungkin ya hal-hal seperti ini nanti di lain hari akan terus berlanjut Jadi sehingga mudah-mudahan umat kita bisa